Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ferry Gumara Setiadi. Panggil aja Bapak Ferry ya. Bapak merupakan mahasiswa ULM yang PPL di SMA Negeri 5 dan alhamdulillah Bapak di sini mengajar di bidang pendidikan sejarah, yaitu Bapak juga mengajar di kelas kalian yang mana sudah dipilihkan oleh Ibu Selvia Ulpa ya kan, di kelas 12 MIPA 4. Nah, untuk beberapa pertemuan selanjutnya kalian bakal ketemu sama Bapak, dan untuk nilai pun juga nanti bakal dikoordinasikan antara Bapak dengan Ibu Selvia. Mungkin Bapak minta kerjasamanya dengan kalian. Dan itu aja. Ya, pada pertemuan kali ini bersama Bapak kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Nah, di dalam bab ini ada dua pokok bahasan dan ada salah satu pokok bahasannya ada subbahasannya. Yang pertama ada dinamika politik masa demokrasi terpimpin dengan subbahasan menuju demokrasi terpimpin. Baru itu subbahasan keduanya itu peta kekuatan politik nasional. Subbahasan ketiga pembebasan Irian Barat. Dan subbahasan keempat yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Dan salah satu tema yang lainnya adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk di pertemuan kali ini dan dalam video ini kita membahas untuk sampai di peta kekuatan politik nasional sampai subbahasan yang kedua aja, nanti yang sisanya bakal dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, di pembahasan pertama ini kita adalah menuju demokrasi terpimpin. Ada latar belakang demokrasi terpimpin. Yang pertama, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mementingkan kepentingan kelompok. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Dan yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah Presiden Soekarno ingin mengganti menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik Indonesia. Nah, ini juga ada langkah-langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pemimpin TNI, anggota-anggota nasional, dan tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa saja yang harus diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 5 Juni 1959 sekaligus dengan mengeluarkannya dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Ya, pada materi yang kedua ini yaitu tentang peta kekuatan politik nasional pada demokrasi terpimpin. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Pada HUT RI tepatnya 17 Agustus tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Revolusi Kembali Kita. Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara, dan revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik atau Manipol.
Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, atau juga sering disebut USDEK. Dan kemudian lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Manipol USDEK kemudian dijadikan garis-garis besar haluan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi dengan cara mengeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959. Yang pertama dengan isi menerima dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, partai politik menggunakan cara damai dan demokratis untuk mewujudkan cita politik. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya ada persetujuan atau seizin dari pemerintah. Yang keempat, partai politik harus setidak-tidaknya memiliki cabang 1/4 dari wilayah Indonesia. Yang kelima, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai politik. Yang keenam, presiden berhak membubarkan partai politik yang berselisih pendapat ataupun berindikasi pemberontakan dengan pemerintah. Ya. Ada yang namanya Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom dengan tujuan untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik nasional kala itu. Gagasan Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Soekarno bahwa PKI merupakan partai politik pendukung utama kebijakan pemerintahan. Mengetahui hal ini, TNI AD tidak tinggal diam. TNI AD memerintah pasukannya untuk menangkap dan audit ketua PKI dan melarang penerbitan surat harian rakyat. Kemudian Presiden Soekarno memprotes perintah itu dan TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI AD mengambil keputusan apapun terkait dengan PKI. Jadi kemudian perseteruan ini pun muncul antara Presiden Soekarno, TNI AD, dan PKI. Tapi perseteruan ini tidak lama dan segera diakhiri karena mengingat Indonesia sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Mungkin materi itu aja kali ini yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya dan lainnya Bapak mohon maaf. Nanti untuk masalah perihal tugas dan presentasi bakal Bapak share di Smart Class dan Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.